saya Dita Putri Nindiwardani, mahasiswa keperawatan tingkat 4. Di sini saya akan berbincang-bincang bersama Ketua Stikes Ganesha Husada Kediri, Bapak Agus Priyanto SKM MPD, untuk mengenal lebih dekat tentang kampus Stikes Ganesha Husada Kediri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dita. Masih suasana corona ini. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Tapi belum sarapan ini. Apa yang perlu ditanyakan? Ya. Ya. Baik. Kapan sih Pak berdirinya Stikes Ganesha Husada Kediri ini? Ganesha Husada Kediri ini berdiri pada tanggal 17 Juni 2009. Pada saat itu ada 2 program studi, S1 keperawatan dan D3 kebidanan. Itu Mbak. Di sini hanya S1 keperawatan dan D3 kebidanan. Iya. Berapa prodi yang ada di Stikes Ganesha Pak? Nah, selesai berdiri itu ada 2 prodi saat ini di Stikes Ganesha Husada Kediri. Mulai tahun 2019 ini ada penambahan 1 prodi, yaitu S1 farmasi. Jadi ada 3 prodi, D3 kebidanan, S1 keperawatan nurse, dan S1 farmasi. Gitu Mbak. Terus kemudian keunggulannya Stikes Ganesha ini apa saja Pak? Ini yang menarik. Jadi kita berusaha untuk memberikan terbaik kepada mahasiswa dan terutama kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan berdirinya Stikes Ganesha Husada Kediri itu, apa yang membedakan dengan sekolah lain begitu ya? Oleh karena itu kita mengemas dalam bentuk program unggulan bahwa Stikes Ganesha Husada Kediri ini punya 7 keunggulan. 7. Yang dikemas dalam namanya 7 Excellent. Nah, menarik kan? 7 Excellent. Untuk keunggulan yang pertama itu tentang leadership. Jadi kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai pemimpin, Mbak. Jadi saya berusaha menjadikan mahasiswa dan lulusan nanti bisa tampil di tengah-tengah masyarakat, bisa mengajak partisipasi masyarakat itu, dan bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Nah, oleh karena itu di Stikes Ganesha Husada Kediri diberikan pelatihan leadership oleh seseorang yang expert. Nah, diharapkan nanti mahasiswa maupun lulusan itu punya kemampuan sebagai seorang leadership. Itu yang pertama, ya, mampu memimpin begitu. Nah, yang kedua, itu kita berusaha memperjuangkan keunggulan entrepreneurship. Ya. Wirausaha. Jadi kalau mahasiswa harus punya kemampuan kreatif, inovatif, dan jeli membaca peluang. Contoh kecil misalnya saat ini ya, kita mengalami masa terjangkitnya corona ini. Itu masalah kan Mbak? Masalah. Iya, masalah. Besar. Nah, peluangnya apa? Kalau kena corona, itu cara mengatasinya, pencegahannya dengan apa Mbak? Masker kan? Ya. Nah, masker bisa jadikan peluang. Seperti Mbak Dita saat ini apa ini? Face. Nah, face juga. Ya. Nah, itu jeli membaca peluang. Oleh karena itu kemampuan yang saat ini kalau sudah terkena corona, berarti banyak pasar yang mati kan? Yang hidup adalah di bidang digital. Maka mahasiswa kita kasih materi tentang digital marketing, sehingga jeli untuk memanfaatkan keadaan ini, bisa menjadi seseorang yang bisa memasarkan produk. Misalnya HP Mbak Dita ini kalau didiamkan gitu nggak ada fungsinya kan? Nggak ada Pak. Paling rugi pulsa kan gitu? Iya, rugi paketan. Paketan juga. Peluangnya apa Mbak kira-kira? Bisa digunakan untuk usaha. Ya, sebenarnya. Di sekitarnya itu ada yang tidak bisa memasarkan. Nah, mahasiswa nanti bisa jeli membaca peluang, di foto,
diunggah, dipasarkan. Itu contoh kecil saja. Itu memanfaatkan jeli membaca peluang. Oleh karena itu saya harapkan mahasiswa kita itu mempunyai jiwa kreatif, inovatif, dan pandai membaca peluang. Dan yang ketiga adalah punya kemampuan spiritual yang mumpuni. Nah, ini kita sudah di awal-awal program itu kita datangkan seseorang yang expert untuk bisa memberikan materi tentang spiritual. Karena di masyarakat itu yang dinilai itu bukan kemampuan akademik saja, bukan hanya pinter tok begitu ya, tetapi jika dia punya sikap yang baik, jujur, sopan santun yang baik, nah, sehingga stakeholder atau yang memanfaatkan lulusan kita ini bisa memilih Ganesha karena mahasiswanya baik-baik, begitu Mbak. Nah, itu yang ketiga, saya lanjutkan ini. Masih banyak Pak. Oke. Yang keempat itu kompeten. Jadi mahasiswa kita harus punya kompetensi yang tinggi sehingga dia bisa bersaing di dunia tenaga kesehatan ini. Karena kalau dia tidak unggul, tidak kompeten, maka kalah persaingan, dia melamar pekerjaan sulit. Oleh karena itu, mulai dari kognitif, afektif, fisikomotor, kita siapkan dari program-program akademik yang kita berikan di kampus. Kalau bidan ya 3 semester, 3 tahun, kalau perawat 4 tahun plus nurse, begitu. Kemudian yang kelima itu punya kemampuan public speaking. Ya, public speaking, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Ini lanjutannya sama leadership tadi, Mbak. Iya, saling berkaitan. Saling berkaitan. Bagaimana kita menyampaikan program kita, kemampuan kita diberikan kepada masyarakat kalau kita tidak mampu menyampaikan, gitu. Dan ini punya kemampuan ini juga harus menarik supaya yang diajak komunikasi ini juga senang, begitu. Oleh karena itu kemampuan public speaking diperlukan untuk mahasiswa kita nanti ke depan. Dan yang kelima? Keenam ya. Yang keenam tentang speaking English. Speaking English. Ini Mbak Dita kan sudah mengikuti tak? Iya, sudah Mbak. Iya, kita kerjasama dengan Kampung Inggris selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari mahasiswa termasuk dosen dan karyawan di Stikes ini kita latih bahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat, nah ini Mbak, di meja ini, nah itu ada bahasa Inggrisnya apa? Nah, jangan di meja, di kamar mandi itu ada bahasa Inggrisnya apa? Ya, lalu ada tulisannya ya Pak ya? Iya. Apa? Untuk jadi supaya apa? Kita terbiasa untuk berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tidak hanya pinter-pinteran, tetapi kebiasaan. Iya. Anak kecil umur 5 tahun aja bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang Inggris. Nah gitu. Orang Inggris ya bisa bahasa Inggris. Nah itu kebiasaan saja. Oleh karena itu di Stikes ini mudah-mudahan dengan pemberian speaking English ini lewat program 3 bulan nanti berlanjut Mbak. Ini kita bisa jadikan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi formal di Stikes ini. Dan yang terakhir, 7 excellent yang terakhir yaitu tentang job training. Saya berusaha, institusi ini berusaha untuk menjadikan lulusan Ganesha ini bisa laku di pasaran. Oleh karena itu, saya membentuk job placement center, yaitu untuk memberikan informasi, memberikan penyaluran kepada mahasiswa dan alumni yang mungkin belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Kita berikan informasi seluas-luasnya. Saya juga bekerja sama dengan beberapa institusi untuk bisa menerima lulusan dari Stikes Ganesha Wisata Kediri ini, tapi dengan tanda petik sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan hasil ujiannya, sesuai dengan hasil wawancaranya,
dan terakhir sesuai dengan kemampuannya. Baik Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh iya, silakan. Prestasi apa sih Pak di Ganesha ini yang sudah diraih? Oh gitu ya. Baik, yang mahasiswa, dosen, apa institusi nih yang ditanyakan ini? Institusi dulu Pak. Oh iya. Kalau institusi, kita sudah mendapatkan akreditasi B, Pak. Jadi baik prodi kebidanan maupun prodi keperawatan. Dan kita juga pernah mendapatkan prestasi dari L2 Dikti ditetapkan menjadi kampus unggulan. Nah ini beberapa prestasi tentang institusi. Nah, pertanyaan Mbak Dita tadi saya lanjutkan itu. Iya, silakan Pak. Kalau prestasi mahasiswa, mahasiswa kita didik setiap tugas akhir ini itu melakukan karya tulis ilmiah untuk yang D3, kemudian yang S1 melaksanakan skripsi sebagai tugas akhir. Nah, beberapa mahasiswa itu saya tugaskan juga apa dampak dari tugas akhir ini. Misalnya seperti penelitian-penelitian yang dilakukan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi tugas akhir, tetapi bisa menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini kita kemas menjadi terapi komplementer. Misalnya seperti produk bagaimana daun jambu itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Nah, kita kemas daun jambunya, kita bikin produk untuk masyarakat. Bagaimana mengurangi nyeri kehamilan. Nah, kita buat lotion untuk bisa mengurangi nyeri. Nah, ini ada beberapa contoh produk di kampus itu dan kita kembangkan seperti itu. Nah, diharapkan penelitian-penelitian yang menjadi tugas akhir mahasiswa itu bisa dirasakan manfaatnya, bukan hanya sekedar memenuhi tugas akhir gitu. Nah, ini prestasi dari mahasiswa. Kemudian dosen sebagian besar, bahkan hampir semua ya, dosen kita itu sudah S2. Sudah S2 dan ada 3 dosen yang saat ini lagi melanjutkan kuliah di S3. Nah, kemudian juga dosen yang ada ini hampir tiap tahun kita mendapatkan hibah penelitian. Nah, ini untuk merangsang meningkatkan kemampuan dosen ini. Baik itu penelitian dari Dikti, prestasi dari Dikti, hibah dari Dikti maupun dari yayasan untuk memacu mereka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini prestasi institusi, mahasiswa, dan dosen. Ya. Yang non formal banyak, termasuk saya ini juga juara catur ini kota ini ya. Itu okay, formal ini Mbak. Ya, tadi kan Pak Agus bilang skripsi, berhubung saya tingkat akhir ini Pak. Iya. Sedikit tips untuk pekerjaan skripsi supaya supaya lancar gimana Pak? Tips supaya lancar itu pekerjaan harus dilakukan, bukan yang dipikir. Dikerjakan ya Pak. Dikerjakan. Kalau dipikir nggak akan selesai itu. Tapi dikerjakan. Cari pembimbing, rajin mendapatkan bimbingan, cari referensi yang banyak. Nah, itu akan cepat selesai Mbak. Nah, kalau selesai kan enak. Selesai begitu Mbak Cita ini kan dari S1-nya nanti berlanjut ke NES. Setelah berlanjut ke NES ada 3 hal ini alurnya, bisa bekerja, bisa juga melanjutkan pendidikan, dan yang terakhir ini bisa menikah. Nggak tahu ini Pak, saya mau yang mana dulu. Sudah punya jodoh Mbak Dita? Belum kelihatan Pak. Oh jangan, belum kelihatan. Belum Pak. Iya, intermezzo ini ya. Iya. Silakan Mbak Dita, apalagi yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan lagi nih Pak. Fasilitas apa sih Pak yang ada di Stikes Ganesha ini? Fasilitas yang dimiliki? Ya alhamdulillah kita sudah memenuhi standar nasional untuk perguruan tinggi. Jadi ruang kantor, kemudian ruang
pembelajaran semua sudah AC ya gitu. Kemudian juga laboratorium perawatan kebidanan, kemudian juga ada perpustakaan, kemudian juga ruang kemahasiswaan, nah, di FO ruang ruang ngobrol itu ada juga gazebo ini ada di sana kalau mau nyantai-nyantai begitu, dan sarana internet juga tersedia. Alhamdulillah sesuai dengan standar pendidikan tinggi kita sudah terpenuhi gitu. Bahkan ada tambahan fasilitas untuk ruangan perawatan mom spa dan baby spa. Nah ini baru ini Pak ya? Baru untuk bisa mengembangkan diri dalam bidang entrepreneurship begitu. Nah, salah satu contoh kita berikan terbuka untuk perawatan mom spa yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini mom spa dan baby spa-nya ini khusus untuk mahasiswa, maksudnya di masyarakat? Oh enggak, ke masyarakat. Kan mom spa-nya kan begitu ibu melahirkan nanti setelah itu di spa kan begitu. Berarti masyarakat untuk masyarakat luar bisa ya Pak? Bisa, silakan kalau ada family sanak family dari Mbak Dita dan teman-teman mau manfaatkan silakan. Mom spa, baby spa. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Di Stikes Ganesha Husada ini kerjasamanya dengan instansi mana saja sih Pak? Ya, untuk praktek itu kita punya kerjasama dengan Rumah Sakit Gambiran, kemudian Rumah Sakit Marti Waluyo Blitar, Rumah Sakit Harjono Ponorogo, Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan beberapa rumah sakit yang lain yang guna untuk praktik mahasiswa. Selain itu juga kalau praktek ke masyarakat, kita punya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten Kediri serta Kabupaten Tulungagung. Nah ini untuk memenuhi kompetensi praktek mahasiswa. Sedangkan kerjasama yang ke luar negeri, nah ini memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Kita punya kerjasama di beberapa universitas, salah satunya di Universitas Sao Paulo itu di Filipina. Kebetulan saya sendiri pernah ke sana selama 1 minggu itu. Pak Agus? Iya, saya sendiri. Ajak saya coba. Nanti. Jadi itu program saya selanjutnya. Oh iya Pak. Iya. Jadi kita berharap bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswa bisa kerjasama antar pertukaran pelajar. Nah ini lagi saya susun dengan Thailand. Nah, ini mudah-mudahan sana sudah ada tanda-tanda menerima kita juga demikian kita siapkan. Oleh karena itu saya siapkan di sini dulu, speaking English-nya harus bagus dulu, sehingga mereka datang ke sini senang, bisa kita sambut dengan baik, kita ke sana juga begitu. Saya lanjutkan mengenai Sao Paulo University ini, kita kerjasama tentang seminar. 2016 itu saya ke sana, 2017 berikutnya dari Sao Paulo ini melaksanakan seminar bersama dengan kita, Stikes Ganesha dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Nah ini kita berharap kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi luar negeri, baik di luar maupun di dalam ini kita lakukan intens tiap tahun. Nah, ini bisa meng-create kita maupun create institusi ini. Kerjasamanya ada dari luar negeri dan dari dalam negeri. Bahkan saya juga kerjasama tentang job placement. Nah, ini saya berharap mahasiswa bukan hanya praktek ke rumah sakit atau klinik itu memenuhi kebutuhan praktek saja. Saya minta itu lahan praktek untuk menerima mahasiswa saya gitu. Ya. Tentu dengan ada syaratnya. Syaratnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh lahan tersebut. Jadi sama-sama imbal balik simbiosis mutualisme namanya. Nah, saya juga melanjutkan program job placement ini dan alhamdulillah dari tim job placement sudah menyampaikan ke saya ada beberapa instansi yang siap menerima lulusan kita, gitu Mbak. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Berarti sangat lengkap sekali ya Pak kampus di Stikes Ganesha Husada Kediri ini.
Tadi ada program unggulan 7 excellent, Iya. kemudian prestasi yang diraih, Iya. fasilitasnya lengkap, lalu kerjasamanya ada di dalam negeri dan luar negeri. Sesuai harapan masyarakat. Baiklah, bagi teman-teman yang belum memiliki pilihan untuk melanjutkan kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Stikes Ganesha Husada Kediri. Sebelum saya menutup acara ini, Iya. mungkin ada yel-yel Stikes Ganesha untuk menyemangati dan motivasi bagi yang menyaksikan acara ini, Pak. Oh iya. Stikes Ganesha Husada Kediri, pilihan utama. Ayo Mbak, pilihan saya. Iya, Pak, oke. Stikes Ganesha Husada Kediri, pilihan utama.